Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gua, yaitu Tanasta kalau nggak salah ya. Belum ada yang ngeliat lagi. Jadi, gua mau review suatu MOD yang dari tahun berapa, 2000 berapa gue lupa, sempat digoreng ya, digoreng habis-habisan. Ya sampai ada julukan tuh, sampai ada julukan mod gorengan ya. Iya. Jadi ini yang kalian lihat, ini barangnya ini ya. Oke, dan di sini cuma display aja. Jadi gue di sini mau review thermal T99. Oke, dari segi box udah kompleks banget, sengaja dibikin kecil dan padat ya. Tuh, kecil ya, boxnya kecil, jadi kayak buat disimpan-simpan, dipajang pun bagus karena ada logo thermalnya di sini ya. Tuh, terpampang jelas. Dan di sini ada buku manual, spesifikasinya. Oke, ini gue bacain spesifikasinya. Ukurannya tuh, ukuran keseluruhan modnya itu 92,3 dikali 40 sama dikali 27 mm ya. Itu ukurannya. Bahan modnya ini aluminium alloy ya, aluminium alloy. Dan konektornya di sini 510 atau 510 ya. Output dayanya 5 watt sampai 99 watt, oke. Dan di sini tegangannya 3,2 volt sampai 44,2 volt ya. Dan di sini output tegangannya di sini ada 0,8 volt sampai 8 volt ya. Nah, di sini resistensinya gue bingung. Ada 0,8. Ini gue bingung ya. Mohon koreksi. Berarti secara nggak langsung ini bisa dong buat Southnick, secara nggak langsung. Bukan maksudnya memang bisa, maksudnya kayak secara nggak langsung bisa. Oke. Ini resistensinya dari 0,8 sampai 3,5 ya resistensinya. Pengisian dayanya itu USB Type C. Oke. Arus pengisian dayanya itu A2. Oke, baterainya tuh satu single baterai. Ukurannya 21700. Nggak termasuk ya, dalam boxnya nggak termasuk baterai. Harus beli terpisah. Oke, itu aja sih. Isi dalam kemasannya itu ada thermalnya yang pasti, ada kabel casan, USB Type C, dan ada buku panduan. Oke. Dan di sini ada adapter baterainya. Nanti kalian lihat sendiri ya pas gua unboxing. Di sini ada peringatan, dan di sini ada 21 plus ya, dan di sini juga ada. Oke, mari kita buka. Jeng. Aduh. Oke, sabar. Ini dia penampakannya. Thermal T99-nya. Lihat, keren nggak? Keren dong. Kita buka dulu ya. Lihat guys, tuh ya, desainnya sekeren ini bro ya. Ini dibilang gorengan bro, kayak gini dibilang gorengan anjir. Enggak. Dan kita buktikan apakah bener bahannya itu aluminium alloy ya. Sabar. Ini kita taruh dulu. Kita coba panelnya dulu ya. Panelnya kita coba apakah plastik apa aluminium alloy. Dengarkan. Aluminium bro. Aluminium ya. Kalau ini aluminium alloy mungkin ya, karena kelihatan sih aluminium alloy ini. Gue yakin aluminium alloy. Atau enggak ya plastik karena kegabung sama ini kan. Oke. Dan di sini kita lihat dalamnya ya. Dan di sini di samping kiri apa kan nggak tahu. Di sini ada tuh logo T99 sama ada adaptor colokan casan Type C ya. Dan di sebelahnya sini ada logo thermalnya ya. Keren bro. Oke. Di sini gue beli baterai terpisah, ini non-name tapi masih bagus. Gue beli baru. Ini
baterainya gue lupa berapa, isinya berapa. Oke, kita lanjut ke anunya dulu ya, ke buku manual booknya dulu ya, baru kita fokus ke modnya ya. Oke, di sini ada buku manual booknya dari Thermal T99 ya. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Oke, dan di sini ada buku manual booknya, dan di sini ada bahasa Indonesianya ya yang pasti ya, jadi kayak memudahkan. Oke, di sini ada petunjuk keamanan, bahasa segala macam, spesifikasinya. Ya itulah pokoknya. Oke. Dan di sini kita udah include dapat sama petunjuk keamanannya ya, keamanan baterai. Kalian bisa lihat nanti, bisa cari di searching, kalian bisa searching di sosmed atau apa, nanti kalian pasti bakal nemu kayak gini. Ya, gue nggak perlu bacain, takut durasinya kelamaan. Jadi ini yang gue maksud adaptor baterai ini, fungsinya ini fungsinya tuh kayak cuman memperkuat baterai doang biar gak kendor ibaratnya di dalam modnya. Jadi walaupun baterai lu yang 21700 yang gede, biar nggak kendor itu maksudnya kayak misalnya nih, kalau nggak pakai ini langsung pasang baterai, takutnya pas lagi ngepuff tiba-tiba mati karena kendor kan. Jadi ini buat penguat baterai ya, adaptornya sih. Jadi kayak nih, di sini ada logo di sini, logo positif sama negatif. Dan di sini di baterai ini yang negatif yang sini yang bawah, ini yang atas. Jadi kita pasangnya terbalik seperti ini. Oke, sudah terpasang terbalik seperti ini. Waktunya kita pasang ya ke modnya ya. Keluar. Cara masangnya gini. Bagian negatif kita pasang di bawah karena di sini ada logonya strip ya. Kita pasangnya ke bawah ini. Tekan sedikit, masuk. Oke. Kita tutup. Oke, balik. Oke. Dan di sini nyalainnya tuh 5 kali pencet ya. 1 2 3 4 5. Nyala. 1 2 3 4 5 6. Oke, ternyata 6 kali ya. Ulang. 6 kali apa 4 kali apa 5 kali itu ya. 1 2 3 4 5. Tuh ya, kalian lihat sendiri. Warnanya ada 3 warna. Hijau, biru sama merah ya. Itu buat indikasi baterainya doang sih. Dan di sini gua beli RDA-nya dari Reload yang kalian tau lah, yang clone dulu ya. Kemarin pengen beli Nitros nggak cukup duitku, jadi sementara pakai yang clone dulu. Nanti gue usahain beli yang Nitros mungkin ya. Nah, tampaknya seperti ini. Ada tulisan Reloadnya di bawah sini. Dan drip tipnya sempat gue ganti. Drip tip yang lama tuh warnanya abu-abu kehitaman dan warnanya udah pucat ya, lebih kecil dari ini. Kemarin sempat gue ganti drip tip biar matching sama warna thermalnya. Jadi sini udah gue pasang liquid kah, udah gue bikin ganti kapas segala macam. Jadi tinggal ngerasain. Karena kemarin pas awal beli gue lupa nge-review anjir. Jadi pas baru udah berapa minggu baru ingat, wah kapan nih gue nge-review kan. Baru sempat review anjir pas udah dipakai. Ini bukan review sih ya, nggak tahu anjir lah ya, pokoknya itu. Coba kita rapikan dulu. Kita bersama saking muntah-muntah. Dan di sini kita pakai liquid Sax V3 bro ya, Sax V3 dari bank pembuatnya tuh Bank Senskini sama Bank Vapor God ya. Sabar. Sax tuh menurut gua di lidah gua tuh nggak ada yang gagal sama sekali. Sax Blueberry Chokes yang V1 tuh enak banget gitu. Terus yang V2 yang Strawberry Froyo itu enak. Cuman kalau gua sih kurang dingin doang sih kalau gua sih, karena kan yang Strawberry Froyo kan nggak dingin. Sedangkan yang V1 nya ada dinginnya walaupun dikit banget. Jadi gua suka sama V1 seperti ini. Nah,
seperti ini V1 ya, V2 di rumah Anglay, di rumah gua ini tampak V1 dan ini tampak V3 gitu ya. Lihat. Nah, sekarang yang mau gua review itu V3 ya, bukan V1. Sama thermalnya. Nah, jadi di sini gua pakai kawat 2,5 ya, 2,5, kapasnya Pendo. Terus sama ini liquid ya. Coba dulu. Kita tes dulu guys. Nah, gue mau review keseluruhan modnya, RDA-nya, sama liquidnya. Yang pertama modnya dulu ya. Modnya tuh pas dipegang compact, nggak tajam ibaratnya. Kalau dibandingin sama M200 ku yang dulu, itu M200 tajam ujungnya. Kalau ini kan agak anu dikit nih, jadi pas dipegang tuh enak, nggak sakit ya. Terus bentuknya compact lagi, single baterai, kecil dia tuh, segenggam, genggam. Jadi feelnya enak banget. Pencetannya juga tuh, bunyinya kliki banget. Tuh ya, bunyinya kliki banget ya. Dan di sini ada potensio ya. Jadi biasanya tuh potensio kurang lebih aja sama watt yang di layar. Cuman menurut sepahaman gua, potensio ini katanya harusnya lebih stabil daripada yang elektrikal. Nah, gua coba di wattnya 2,5 ya. Sabar. Haus anjir. Nanti aja minum ya. Oke, kita cut dulu aja ya. Oke guys, ini gua mau cut dulu sebentar. Ada bagian gua mau minum dulu, anjir. Haus. Oke, gua kembali. Haus, Pak. Sumpah, dari tadi gak ada minum. Jadi kita lanjut sampai mana tadi? Sampai di bahan apa? Feel pegangnya. Jadi tombolnya kliki banget. Terus potensio ya. Terus segala macam. Dan di sini gua pakai reload ya. Kalian dengar meletek gimana? Keren nggak? Sabar, gua tetes ulang ya. Kita tetes lagi ya. Tuh. Pas di firing itu tuh arusnya stabil banget. Krek gitu. Kalau yang M200 punya aku kemarin tuh kayak krek, agak bergelombang gitu dia. Kalau ini stabil banget, aku krek gitu. Tuh. Cepat lagi naiknya ya kan, karena potensio bukan elektrikal. Ya bas, sekali firing langsung nyerang dia, langsung terus gitu. Oke. Sekarang waktunya kita review rasa dari saksnya ya. Apa nih? Rasa semut anjing. Nggak jadi. Oke. Kita review saksnya ya. Kita review saks. Mari cop. Obatnya ketinggian bro. Kabar. Karena nggak ada tisu di sini ya. Oke. Menurut lidah gua nih rasanya tuh kayak apa ya? Rasa anggurnya tapi bukan anggur yang creamy. Sedangkan kalau ini kan blueberry itu rasanya kayak kalian pernah makan pastry yang dalamnya ada selai blueberry, mirip sama ini. Karena rasanya ini ada creamy-creaminya dikit dari rotinya ya. Sedangkan ini kayak fruity, kayak cuman buah anggur
buah anggur, terus ada perpaduan rasa anunya pas inhale coba. Oke. Menurut lidah gua yang Sax V3 ini rasa anggur ya, walaupun warnanya rasanya katanya purple chewy, ibarat tuh kayak permen anggur. Kalian tahu kan permen anggur yang teksturnya chewy, teksturnya kayak apa, kenyal lah, kayak permen kayak gitu ya rasanya. Bukan kayak V1 atau V2 kemarin. Seingat gua V1 tuh ada krimnya tapi TH-nya nggak tinggi, ya sedang lah. Di Nick 3 V2 juga ada creaminya dikit, tapi gue lupa strawberry froyo itu makanan apa. Sedangkan ini menurut gue di Nick 3 menurut gue yang TH-nya paling tinggi nih. Menurut gue TH-nya yang paling tinggi daripada V1 sama V2. V3 itu menurutku TH-nya yang paling tinggi daripada yang lain ya. Dan rasanya creaminya kurang banget. Maksudnya gue bukan kurang suka karena nggak ada creamnya, bukan. Kayak nggak terlalu berasa creaminya, tapi gue suka aja karena Sax nggak gagal, nggak pernah gagal mereka bikin liquid nih. Ada rasa creaminya tapi agak apa, tipis, creamnya tipis. Dan rasa anggurnya tuh nggak bikin bosenin bro ya. Rasa anggurnya nggak bikin bosan dan bikin ketagihan malahan ya. Dan di Nick 3 tuh TH-nya termasuk tinggi, termasuk ya. Maksudnya tingginya bukan selevel sama Orama sama Best Velas lain ya. Itu creamy bro. Kalau ini kan putih, maksudnya ya menengah lah. Dan ya enak banget coy. Gue gak bisa berkata-kata lagi karena memang enak. Gue omongin apa lagi karena memang enak bro. Dan kemarin gue beli di Semeban 1 Blok C, lokasinya nanti gue cantumin. Itu nama web store-nya baru buka berapa bulan lalu lah, belum setahun. Namanya itu, nama web store-nya tuh Abi Web Store ya. Kalau kalian mau mampir ke sana silahkan. Ada banyak vape di situ, banyak, pot banyak, liquid juga banyak. Harganya terjangkau lagi. Jadi karena sering dikasih diskon, hanya itu kalian harus mampir bro. Harus membantu anjir. Kemarin gue beli ya di angka 9 ya, bukan 9 juta lain. Ini gue nggak ada maksud buat pamer segala macam, nggak. Gue teriak nggak. Gue cuman masih tahu harganya. Kemarin gue beli ini badannya doang, bodinya doang, itu 500 termasuk ongkir ya. Karena kemarin pas gua PO ini itu tinggal satu, barangnya tinggal satu warna ini, jadi harganya otomatis naik ya. Jadi gitu. Apalagi? Udah itu aja sih. Ekspor kemana ya? Ya pokoknya itulah. Ya itu aja mungkin ya. Nah, mau gua omongin apa lagi? Boxnya udah gua kasih tahu kan. Box ini juga saksnya udah, ini juga udah. Oke dah, segitu aja ya. Oke, jadi segitu aja video dari saya seputar review soal thermal dan reload dan Sax. Oke, jadi jadi ya untuk pesanku aja, semoga regulasi 2026 nggak jadi ya. Jadi ya gitu aja ya. Oke. Apa ya? Penutupnya apa ya? Oke, penutupnya pakai ini aja ya.